Perjalanan mundur ke masa lalu adalah sesuatu yang menyenangkan. Saya bisa melihat orang-orang yang saya cintai. Saya bisa merasakan mimpi mereka. Aku kan menghilang dalam pekat malam, lepas ku melayang. Biarlah ku bertanya pada bintang-bintang tentang arti kita dalam mimpi yang sempurna. Dari Bandung straight to Singapura langsung. Habis itu kayaknya hari ini istirahat dulu tapi nggak tahu ya. Malaysia tahun baru di stadion itu 30.000 orang. Timor Leste satu stadion penuh. Brunei Darussalam satu hall itu penuh dan penontonnya sampai naik-naik bangku padahal di sana nggak boleh kayak gitu ya. Jepang, Bangkok. Eropa banget ya. Timor Leste itu turun dari airport, kita langsung disambut sama Bapak Presidennya. Mereka bisa berjalan bermil-mil, datang dari jauh, jalan ke rumah Reza, ke rumah yang lain, hanya untuk foto. Wah, ini mulai agak-agak, kalau menurut saya agak berlebihan. Tapi disitulah kita sadar bahwa, wah, ternyata orang itu they look up to kita gitu. Kok bisa jadi seperti ini gitu, yang menyanyikan lagu dan banyak orang yang suka lagunya gitu, dan kadang-kadang suka aneh aja dari seseorang yang di Aceh terpencil sana gitu dan ternyata jalan hidupnya bisa sampai ke sini gitu. Menyadari ini pekerjaan, tapi giliran kita menyadari ini pekerjaan, kok kalau kerja saya aja yang capek misalnya gitu, kok Ariel aja nih yang bikin lagu, ya kok yang lain nggak ngebantuin, itu udah mulai kayak pekerjaan. Karena kalau dalam pekerjaan ada satu yang nggak kontribusi dan mendapatkan hak yang sama, itu akan menjadi hal yang berbeda ya. Sebenarnya ini masalah saling menghargai ya, harus lihat ada usaha dan segala macam. Masalah besarnya itu adalah di situ tadi gitu, masing-masing harusnya mau berkontribusi. Jadwal tur yang ketat, terus dengan problem kita masing-masing. Album pertama udah berusaha, album kedua juga udah berusaha cari solusi, album ketiga memang keadaan dan segala macam itu bikin jadi akhirnya begitu. Ya udah, meledak akhirnya. Semuanya meledak. Cuma kalau memang kita mau pura-pura gitu, ya kalau buat ke publiknya gitu pura-pura nggak kelihatan. Padahal kalau kita sebagai si di dalamnya kita tahu benar itu udah kritis. Udah tur selama setahun, terus ada lagi kita harus bikin album, nggak dikasih waktu luang untuk ngerjain lagu ya. Kamu full, mana lagunya? Ini nggak bikin, ini nggak bikin. Lah saya juga nggak bikin, saya nggak bikin lagu karena saya kira yang lain ada yang bikin lagu, jadi harusnya memang fungsi band kan kayak gitu. Gilirannya saya nggak ada, harusnya yang lain nge-backup. Tapi pada saat itu klimaksnya adalah, oke, ini dia nggak ada lagu, anak-anak nggak ada lagu, jadi kita mau ngapain? Makin lama, kayaknya makin nggak ada yang peduli sama bikin lagu ini gitu.
Nah itu mulai menggerogoti masing-masing personel. Kita ada sedikit argumentasi lah, yang namanya orang ngeband adu argumentasi itu udah wajar lah ya gitu. Cuman aku udah nggak tahu apa yang bikin anak-anak itu beranggapan kalau kita sudah beda visi. Itu semua kejadian di saat semua otak lagi panas, terus juga kita lagi lagi didempet sama deadline. Terus kita dikeluarkan karena katanya sih jalan pemikirannya beda lah. Kan nggak langsung final itu keputusannya. Kita obrolin itu berenam. Band ini kan namanya Peter Pan. Nah si Peter Pan ini dia punya kontrak sama beberapa orang. Nah kalau dia bubar, masalahnya udah hukum. Ini 6-6 kena masalah hukum nanti. Ini kalau memang nggak bisa jalan lagi, antara dua doang ini pilihannya gitu. Kalau memang nggak bisa jalan, yang berempat ini jadi Peter Pan atau yang berdua ini yang jadi Peter Pan gitu. Panjang obrolannya. Jadi akhirnya keluarlah keputusan yang terlihatnya kasar gitu. Dan akhirnya keputusannya oke, yang berempat aja dia yang putusin Peter Pan. Tapi setelah kontraknya Peter Pan selesai, kita bubarkan nama Peter Pan-nya. Sudah, memang jalannya harus seperti itu ya, kita terima. Ya sudah, berarti kita sudah bukan Peter Pan lagi. Ya akhirnya kalau sekarang itu kalau kita ketemu sama Andika, ketemu sama Indra, tinggal kita mengenal aja dulu apa yang pernah kita lakuin, dan kita ya gitu, kita ketawa ngeliat masa lalu gitu. Peter Pan itu memang satu badan. Kayak orang ini loh, orang nikah 10 tahun, 20 tahun. Emang gak cocok, tapi bareng. Jadi pas dipisahin mau berasa. Pertama kali kenapa kita cari Indonesian Player adalah karena kita membutuhkan gitu orang untuk memainkan notasi-notasi yang sudah kita ciptakan. Akhirnya bertemu sama David. Setelah itu dia beradaptasi. Setelah beradaptasi dia juga berevolusi, karena yang saya tahu aliran musiknya itu bukan alternatif. Waktu itu saya kasih dengar Sweat aja dia agak bingung. Attitude-nya dia bagus, bermain musiknya bagus, cara menghadapi orangnya bagus, terus passion terhadap musiknya bagus. Oke. Now I have this. Apakah akan berguna buat yang lain? Benar-benar bahwa kalau mereka ambil decision begitu, saya dipercaya satu posisi yang melengkapi mereka saat ini. Saya harus juga menyiapkan diri saya untuk melakukan lebih dari yang diharapkan. Majelis Hakim diabaikan dengan terdakwa. Apabila Ariel bebas atau dihukum tidak semestinya, ini akan menjadi justifikasi. Ini akan menjadi pembenaran. Orang kalau memiliki pornografi untuk diri sendiri, simpan untuk diri sendiri, itu pasal 4 dan 6 boleh dibaca, itu tidak bisa dituntut. Tidak akan ada Ariel yang selanjutnya. Moral Indonesia. Dia merekamnya tahun 2002, lalu 2010 atau 2009 baru disebarkan, itu tidak mungkin. Pasal penyebaran itu bukan dia yang melakukan, orang lain. Harusnya yang menebarkan itu yang harus dituntut. Hal itu semua orang buat gitu kalau menurut saya gitu. Dan dibicarain juga udah nggak tabu gitu. Ya. Yang pastinya ya kalau Ariel begitu saya juga begitu pasti. Makanya saya nggak terlalu banyak komen dan ngobrol masalah ini gitu kan. Cuman nahasnya di Ariel kali, bukan di saya gitu kan. Saudara, sampai saat ini Majelis Hakim masih membacakan pembacaan vonis terhadap terdakwa Ariel Peter Pan dalam kasus mengingatkan Ariel Peter Pan 2 bulan yang lalu dituntut dengan hukuman 5 tahun penjara serta denda 250 juta rupiah. 3 tahun 6 bulan. Band ini mungkin mau bubar dan gue serahin aja sama yang di atas. Gue bilang gue juga gak terlalu berharap sesuatu yang
kita belum tahu ke depannya gimana coba. Jadi jalan aja padanya gitu. Itu dunia kayak dibalik. Dari pokoknya fame jadi yang sampai benci sama wartawan, orang mau nyamperin kita senggol balik gitu. Jadi itu memang nggak menyangka ya akan datangnya seperti itu, tapi tiba-tiba datangnya dalam 1 hari dan runtuh ke bawah itu. Oke, kita belum siap nih untuk kayak gitu. Gue di situ langsung mikir, wah ini album bagaimana ini, kelar apa enggak. Dan semenjak kejadian itu gue langsung putus hubungan sama apa yang namanya musik. Lukman tuh SMS, aduh nggak tau deh, malu deh sekarang mau keluar juga, mau keluar albumnya juga malu, bandnya juga mau keluar lagi udah malu, saya udah malas, jadi udah nggak mau main band lagi. Diperkuat lagi dengan beberapa bulan kemudian dia menjual semua alat-alat. Yang kasihan tuh David, begitu gabung langsung nganggur. Saya yakin nih, hal ini terjadi sebesar ini ya, bukan tanpa tujuan yang baik gitu. Pasti ada tujuan yang baiknya apa gitu. Kau pasti maki aku waktu aku pergi. Dan kau tinggal sendiri. Tapi aku yakin, kau pasti akhirnya sadar bahwa bermimpi adalah sesuatu yang indah. Aku kenal betul kau, Boy. Dan aku juga yakin nasib akan mempertemukan kita lagi. Sama masa depan gitu, nggak kelihatan apa-apa, saking bingung, jadi udah nggak kegambar lagi kira-kira bakal jadi kayak gimana ya depannya gitu. Karena gue nggak tahu mau ngapain, nggak tahu apa yang harus dilakuin buat masa depan gitu. Gue sempet ngobrol sama yang di atas gitu, ini saya kok kayak dilepas, kayak dilepas, kayak nggak diperhatiin. Terus impactnya kan besar sebenarnya, bukan cuma kita aja, semua yang terkait sama kita gitu. Band terutama ya. Kita nggak tahu mesti ngapain lagi, karena sangat fatal. Itu yang bikin kita semua saat itu berhenti. Ini kan kasusnya agak unik, jadi ketika kita keluar rumah juga kita malu. Karena pasti sering ditanya, terus kebanyakan juga mereka yang dekat sama kita hanya pengen tahu sisi dalamnya. Emang sebenarnya kayak gimana sih yang terjadi? Karena ada teman yang itu terjadi, si Ariel gini, mereka malah ketawa gitu. Yang saya bilang ini nggak lucu gitu kalau pengen sekali nonjok gitu mukanya gitu. Semuanya pasti udah salah perhitungan. Harusnya tahun 2010 udah bisa jalan lagi, ternyata 2010 ya ditambah 2 tahun lagi puasanya kan berarti gitu. Nah itu kalau gue bilang sih gue nggak tahu ya gimana cara teman-teman yang lain mengatasi itu gitu. Dapur mesti ngebol gimana caranya ya saya sempat diskus sama teman-teman kru yang lain. Yang satu ada yang kerja di band lain gitu, ngikut jadi kru band lain. Yang satu ada yang jadi pengusaha kecil-kecilan. Bahkan ada yang jadi tukang parkir. Penyokong ekonomi di rumah saya paling gede dari sini. Begitu Ariel kena masalah kan, semua serba stop. Gua nggak ada kerjaan lain, nggak ada kegiatan lain. Mending masuk studio sendiri, rekam lagu, bikin lagu sendiri. Pokoknya bikin sesuatu yang bisa menyibukkan diri aja. Ya, gue nggak bisa bergerak banyak karena vokalis gue masih di dalam. Gue tetap bikin musik. Habis itu udah nggak ada lagi. Gue mikir kenapa tidak? Saya bisa istilahnya bisa nyari band lagi gitu. Seburuk-buruknya itu. Tapi kan ini adalah suatu komitmen, satu visi dari sebuah band. Visi kita ya senang susah bersama. Orang dulu susahnya bersama, senang bersama, masa begitu susah lagi kita ngobrol bersama. Nggak ada lagi yang perlu dikeluhin dari dunia gitu. Mau orang benci tapi ada yang sayang juga gitu. Ya udah.
Padahal ada pemberitaan yang buruk di media, tapi di fansnya sendiri nggak ada pengaruhnya gitu memang. Karena memang kita udah maintenance dari jauh-jauh hari sebelumnya. Apa yang fans inginkan selalu kita, ayo ini loh yang ada, yang real tuh seperti ini. Berita yang ada, yang di lingkungan ada berita miring tentang ini, ya kita kasih tahu apa adanya. Anak-anak itu sekarang bikin musik, sekarang lagi ini, selalu kita tahu, dan mereka sangat memahami siapa yang mereka idolakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan itu selalu ada di otak kita dari kita kecil ya. Oh, jadi kelihatan dong ya. Tapi yang jelas malam ini selain buat Ariel dan selain juga buat lo semua sahabat Peter Pan, gue pengen ngobrol sama mereka, sama David, sama Lukman, sama Uki, sama Reza. Maaf ya bos ya. Yang jelas mereka sama Iksa juga, karena mereka lah Peter Pan, mereka lah yang menginspirasikan gue untuk bermain musik sampai sekarang. Waktu downfall tuh benar-benar titik terendah gitu. Oke, ini Ariel lagi di dalam, bukan lagi ke India. Jadi saya nggak bisa dihubungin. Kayaknya harus ada satu orang yang menjadi reminder juga kepada orang lain bahwa oke, ini band masih ada. Mencoba ide apa yang bisa dikerjain gitu, karena itu tantangan kan gitu. Maksudnya kayak mikirin gimana caranya biar ini band tetap jalan walaupun nggak ada vokalisnya gitu kan. Kan ada 10 lagu rencananya, yang lainnya sih memang dia kalau itu bikin agak ini. David bikin materi instrumental, anak-anak bikin, dan Ariel juga sangat berkontribusi dalam terjadinya si konser itu. Kita bolak-balik ketemu sama dia di Kebun Waru. Ini Ostra, ya, Igor dan nah, itu tapi orang udah tahu jelas sejarahnya. Ini tapi kalau ini sekarang apalagi Ariel yang pegang di hati, dia famous, tapi kan tidak betul-betul masyarakat tentang jiwa dia. Justru saya sekarang kepengen balik. Apa yang pernah hitam yang di mata masyarakat itu, dengan ini insya Allah kita bikin putih gitu. Vokalisnya, tapi instrumental. Lagunya apa aja nih? Itu udah gerak aja di sini nih. Ini ada pekerjaan nih. Walaupun misalnya Ariel di dalam, tapi kita keluar. Tapi ini ada semacam tantangan untuk memenuhi juga bermusik kita sih. Terus punya tujuan lagi gitu. Konser instrumental ini juga memang salah satu cara kita kenalin David sebagai personel baru. Karena saya ingat juga di album ini saya hanya fokus mengerjakan 3 lagu. Saya hanya mengerjakan 3 lagu. 3 lagu yang benar-benar saya kerjain sendiri, dan dia mungkin sekitar 5 atau 6-an gitu. Karena lebih kepada piano juga. Saya turun dikit. Jadi dia temponya dia. Konser tanpa nama, kita manggung tanpa Ariel, kita bikin dengan kondisi Ariel masih di dalam penjara. Aneh, nah, harus kita coba. Ariel itu bukan cuma vokal doang, ada banyak dia tuh. Suaranya bisa jadi
jadi patokan di sini dan mata ini terbiasa dengan gerak-geriknya dia tuh. Kalau Noah ataupun Peter Pan, itu vokalisnya harus Ariel. Kalau nggak ada Ariel, mending bubar kita. Terima kasih kepada Berlian Entertainment dan Musika yang telah mengadakan sebuah konser tanpa nama. Dari kami, Ariel, David, Uki, Lukman, dan Reza, semoga semua menikmati karya kami dari album Suara Lainnya. Di konser itu masih tetap ada stand mic dan mic-nya Ariel, ada gitarnya Ariel gitu. Di situ kita menunjukkan bahwa kita tidak melupakan Ariel di situ. Saya minta bantuan sore ini dalam pembuatan satu lagu. Dan di dalam lagu ini kita membuat konsep lagu ini seperti sedang konser. Jadi beranggapan aja bahwa ini lagi dalam suasana konser. Saya akan coba putar lagunya dari pertama sampai habis ya. Didengerin aja dulu. Mau dikasih contoh itu ya? Ya. Kalau belum sih, di mute aja sih ya kan. Jadi kemarin sebelum sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah coba take juga, cuman hanya dengan 10 orang. Tapi contohnya seperti, jadi ada bagian nanti terakhir kita berteriak hampir sama seperti kayak pas lagi nonton bola. Jadi nadanya lebih. Jadi dua, jadi yang pertama, jadi yang pertama naik, yang kedua turun. Ada beda di belakangnya aja, di belakangnya doang. Cuman itu pembeda setiap barnya. Siap kira-kira? Sekali lagi ya, coba ya. 2, 3, 4.
Sekali lagi dari saya, Reza, David, Uki, Lukman, terima kasih banyak atas semua yang diberikan selama terutama di tahun-tahun yang berat 2 tahun ke belakang ini. Terima kasih banyak. Nanti begitu masuk tol, bobo ya. Jadi nggak kerasa tiba-tiba udah nyampe Bandung. Deal. Kelas 4 SD, 7 tahun. Dua-duanya ini IQ-nya atas rata-rata. Iksan sama lagi, anak Iksan sama. Berapa rata-rata? Seri itu sama anaknya. Apalagi yang cowok yang itu lagi nakal-nakalnya itu, gue tinggalin, aduh. Dan itu 2 tahun setengah. Kalau yang besar udah ngerti, cuman yang kecil nih. Udah kelamaan lihat ketemu sama ayahnya. Virtual ayah, jadi dia sukainya bapaknya kalau ada muncul di iPad, kalau nggak dia ini aja 3 gadget. Iya, duduk lagi. Udah lagi makan dulu. Ayah ini dulu, masih ngelanjutin dulu ya. Dah ayah, bye. Ngelepas mereka, terus merekanya udah bisa bilang, oke, dah. Kalau dulu kan, pergi ya, jangan, itu membuat kita ngerasa dimiliki, gitu. Tapi gilirannya kita pergi ya, oke, dah. Itu hilang semua, langsung sedih aja gitu. Berarti kita yang akan kehilangan dia gitu. PO. Jam mana ngasih itu? Yes, udah datang semua senungguan. Sebenarnya lagi paling lama sejam. Briefing terakhir Miss Ancol nontonnya jangan ke tempat ke nonton Jakarta. Berarti lo bisa balik ke Bandung atau langsung? Bisa, tapi besoknya harus balik ke Jakarta. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Hai, ini Ariel Noah. Cobain yuk, biar bisa bebas internetan. Biar bebas internetan tercepat ke semua situs. Yang lebih asik lagi, tiap bulan. Anak muda, anak muda. Kalau formal. Biar bebas internetan ke internet. Biar bisa bebas internet. Cobain yuk. Biar bisa, Kita datang dengan nama baru, kita datang dengan
semangat baru. Kita datang dengan jeda waktu yang sangat lama. Habis itu kita datang juga dengan suatu konsep yang matang. Kita mau naik, ini bisa nih, tapi harus kayak begini caranya. Kita bikin 5 negara. After more than 2 years, I think. And the first one is Melbourne, yeah? Kita ini bareng-bareng ya? Setelah konser 2 benua 5 negara itu, planning selanjutnya adalah kita menjalankan 10 event. Habis itu, setelah itu, kita tes masyarakat Indonesianya dengan adain ke 9 kota berikutnya, dengan puncaknya di Mei. Apakah di 10 kota yang mau kita jalankan itu bisa berhasil atau enggak? Tapi kalau rangkaian comeback konser itu berhasil, itu karir kita bisa naik. Tapi kalau itu nggak terjadi, ya udah nggak bisa naik lagi nih, Ben. Sering dipakai ngerokok ya? Enggak ya. Boleh ngerokok, Bang? Boleh. Bakar, bahannya dibakar. Bakar, jangan hangus. Ya, yang dia jalani sekarang udah mungkin terbaik. Dia lebih baik dari setelah ada kejadian ini, maksudnya lebih banyak ambil pelajaran dari situ kali ya. Jadi ya, cuman makin kesini hidupnya makin sulit karena mungkin ya dia vokalis jadi susah, udah nggak bisa kemana-mana lagi kan. Hidupnya paling sampai di satu kota, di hotel, terus nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan. Kalau kita mah masih bisa, gue masih bisa ke masjid, gue masih bisa kemana gitu. Kalau dia susah, karena ya kalau mau ke masjid juga pasti orang rame di masjid. Yang lama-lama di masjid itu bukan ibadah, mau jumpa fans di situ mah. Sama aja sih dari Ariel yang dulu sama Ariel yang sekarang sama aja sebenarnya, cuman orang memandangnya mungkin ya agak beda aja. Kalau sekarang mungkin dia lebih nggak ada beban gitu kan. Kalau dulu kalau kita punya masalah atau dia punya masalah, dia simpan dalam hati, dia marah. Kalau sekarang saya lihat dia lihat masalah ke belakang, dia simpan ke belakang. Udahlah.
David sakit itu benar-benar mungkin kita ngerasa pincang ya, karena itu dia baru benar-benar ditarik jadi personil, warna dianya udah benar-benar nyatu, gilirannya dia harus keluar. Terus apalagi yang paling dirasain waktu tour ya, kepincangannya itu diisi sama salah satu teman dari Ariel yang jago, mainnya itu sangat-sangat jago. Inginkan, rasakan rindu, capek. Si Faisal udah nanya-nanya belum si David ya? Udah. Lahir prematur 1,9 kilo di Rumah Sakit Limiati tahun 81. Dia baru bisa diambil ketika usianya 3 bulan di inkubator. Paru-parunya nggak berkembang satu. Setiap 5 menit jantungnya berhenti. Nah itu dia tuh nggak pernah nangis. Satu hari dia nangis, jantungnya berhenti. Nah, kenapa? Udah dikasih susu. Papanya tuh kan orang yang rajin gitu ya. Kasih Walkman, kasih. Bisa diem loh. Jadi seterusnya itu selalu selagi dia bayi itu, kalau dia nangis kasih aja Walkman, dia akan diam. Masuk kalau Walkmannya terpasang, nyusu pun dia nggak mau. Jadi dia lebih memilih dengerin Walkman daripada dikasih susu. Kenapa mengajari hari, kenapa melukis langit, dan kenapa buatmu bersari, tapi kenapa melangkah pergi bila kau tipu aku di sini, kenapa melangkah pergi, kenapa itu, tapi bukan apa tak dengin penonton. Cek wajah Pak. You gotta let me know. Ya, kita ada yang salah main atau gimana nih? Tadi udah enak. Enggak, tadi mah parah pisan, Mana kali ini dulu? Kalau di badan perahu kan suka ada pinggir-pinggirannya tuh, hilangin satu pasti mincang gitu. Tumpah dong sampahnya. Kalau gue secara jujur ya, gue berlindung di balik David itu sebenarnya. Lihat aja kan, secara mama bilang itu posisi drum sama keyboard jangan jauh ya, karena hitungan segala macam secara teknis mungkin sama David. Gue agak khawatir juga kalau lagi human kalau kayak tadi kan. Tadi kan kan lagi di. Dia mau main? Bukan, tadi performance tuh nggak pakai ref, ampeng aja terus. Dan saya kan nggak ganti-ganti, selalu pakai monitor yang kecil. Oke. Jadi apa yang salahnya, makanya apa yang ada yang berhenti main atau yang mana? Pas ada. Tapi buka dulu. Hampir pertama kali tanpa sound output yang keluar, dia cuma dengar orang-orang cuma teriak-teriak nyanyiin lagu tanpa musik.
segalaku, bukan tempat untuk hentikan langkahku. Anak-anak itu secara tidak langsung kan ngasih pressure kan, yang namanya jadi solo player ya kira-kira bisa nggak gitu untuk menahan pressure itu. Soalnya kan anak-anak pengennya bergerak maju kan, kalau misalkan nggak bisa keep up sama anak-anak akhirnya jadi ketinggalan sendiri, sedangkan anak-anak pengennya bergerak maju. Nah itu yang terjadi tadi di panggung tuh. Jadi bener salah pas tik-tik salah. Karena gua memang si Boril mas. Kita orang teman melodi itu ditinggal nggak sih? Dengan melodi orang. Nya Zak pas eta kan orang Malaysia siapnya. Alhamdulillah pas wagapat akar bae asup. Mendingan harga berazak kali pada tukangna hancur. Ini langsung asup. Itu beda-beda aja. Padahal mas aya tuh wah keren oneng. Eta teh hese bisa ngitungna sih eta. Jadi terbiasa meureun ya. Biasanya tuh agak pancreng gitu. Tuh wah keren oneng itu terbiasa sih eta gitu. Tapi di urang hitungan lagi. Ada tua, tapi dia masuk duluan harusnya. Tua kan lama kan tua agak patung det. Dia nyolong star harusnya tua trenoneng. Sama aneh mau tua gapat trenoneng. Ya, harus dari ganti masuk kemana nanti? Nges pantas kan? Tadi banyak yang salah masuk, pengaruh ke si Lukman, pengaruh ke si Reza salah masuk juga, berantakan jadinya. Nah, si Jenderal bete. Penggantinya sambil belajar dulu sekarang, sambil jalan. Ya. Jadi kemana sekali. Duter. Yang bulatnya? Atau gitar akustik yang bikin groove-nya? Atau gini, beda kan napasnya. Coba lebih batal lagi deh. Coba. Ku akan berarti, ku takkan mati. Berapa tahun nggak manggung bareng, terus tiba-tiba manggung dengan konsep yang besar, dengan semuanya, dengan full treatment. Nggak semulus yang kita lihat atau orang nonton, semuanya penuh dengan masalah, problem di internalnya anak-anak, di teknis. Mereka harus adjustment dulu bareng-bareng, ada penyesuaian, ada adaptasi lagi, jadi seakan-akan jadi seperti band baru lagi gitu loh. Kenapa nih? Apa ini bagi gua? Monitornya. Dia tuh kira nangkep dulu kan. Gua bukan barang. Kalau jauh dulu lu sama gua. Enggak ada nyalain barang gitu. Jangan marah-marah. Kata dia, gua memang ngerti barang deh. Ini dia apa sih ada apa? Berhenti dulu. Gua pengen tahu ada apa. Enggak gitu. Jangan marah-marah. Kayak gini. Lu dekat dulu gua, lu jangan ngomong apa-apa. Lu duduk sini, lu duduk sini. Dengerin maksudnya, dengerin isinya. What can I give? Apa yang saya bisa berikan supaya keberadaan gua itu bukan menambah buruk si tim ini gitu, tapi gimana caranya memang benar-benar I can make this team better. Gitu. Anak-anak apa-apa? Jadi anak-anak mungkin apa harus sama Gue stay aja deh, mau istirahat. Jangan, gue pastiin aja dulu. Bentar lagi. Nggak bisa kalau nggak gini. Iya. Berapa? Jadi gini, tinggal didabelin
soundchecknya? Lumayan sih. Ya masih rada-rada aneh lah. Biasanya pakai sound seperti yang diinginkan, sekarang enggak. Kalau dulu gimana Zan? Tadi pas-pasan. Iya ya. Itu aja sih. Kayak dompet dong pas-pasannya. Dompet kok juga pas-pasan. Oh, juga bro. Gimana? Brother, para brother. Gimana ya? Kayak gitu deh. Pakai apa bos? Yes, man. Yes, man. Kenapa tadi soundchecknya gimana? Anything I can do, soundchecknya gitu deh. Hidung jalan mampet nih. Oh iya. Saya mau kata nyot pasti. Lemes sekali nih. Payah. Kurang sih menyarankan man, kita untuk yang minimal sampai sebulan ke depan lah, sebulan ke depan total istirahat. Soalnya begini, Vin, ini dalam keadaan nggak sehat, lagi nggak sehat, sakit pasti akan lebih parah dari sebelumnya. Mana kering kan banget, ikutan tur, sakit lagi lebih parah nggak dari sebelumnya. Daripada tenaga habis buat jalan, dengan tenaga habis buat aransemen, siapin daging banyakin. Soalnya mana kurus pisan. Berarti habis dunia yang terlupa, ini habis dulu ya, tak ada apa nih. Dunia yang terlupa langsung. Cintaku, habis itu baru ada apa nih? Judul lagunya sama, tapi Caranya supaya tim ini on time, tapi ternyata agak susah. Ini emang nggak tahu, seharusnya udah namanya last minute kali ya. Dari segi song list juga, gue paling susah kejadian bikin song list tuh. Bisa 5 menit di saat PT udah jalan, itu anak-anak kru semuanya pada nulis kayak ujian. Bandel sih makanya bikin PR di rumah. Tek aja. langsung di Iya, barang gitu. Turun atunya ini. Bisa Dina di mana ya? Mungkin nanti tetap ya. Iya. Di mana? Maksudnya tiga jenderal eta. Mana ya? Nyanyi penggantinya? Nah, tak masuk. Pak, kan metronom Pak. Kan baik deh. Oh, mana ya? Bisa. Ya benar. Karena Medan ini kotanya Reza. Kita panggil. Di Kope. Ya, aing pales. Mun hadis mah sohe eta naon? Da, bade falas ge batur ge kan pemain drum. Bagaimana kalau kali ini kita baru Reza? Kita suruh Reza nyanyi gimana? Aing bisa nyanyi. Urang geus giling kata aing ieu gimana. Masalahnya can beres Orang can beres balancing. Can beres balancing, player naik kan, jadinya player di balance. Nggak gimana gitu kan. Sound belum dapat, player main. Jam itu cuma nyari apa coba, bisa nulis doang. Sebelum ya terlalu mendadak dan ya persiapannya sih kurang. Tadi nih sequencer di monitor aman semua. FOH sequencer 1 yang nggak ada, terus di broadcast sequencer 2 yang nggak ada. Saya mah nyaman udah beres, pas kebetulan udah beres saya tak, cuman can balancing we.
Oke, lampu. Udah kok. Aman. Tinggal lampu doang perlu dimatiin. Jalan, Pak. Sama kayak narik beca. Tarik lagi sampai di bawah lagi. Jangan terus. Minta itu dong betadin sama kapal segala. Kenapa? Ini kena paku di panggung. Alkohol dulu. Udah. Alkohol sama betadin. Kayaknya nggak diganti tempatnya. Dipakuin aja. Diratain, terus diinjak dia naik lagi. Iya. Udah kelakban, udah double loh. Mungkin karena ini kali Ya. naik lagi. Dia sebelumnya udah sebelumnya terus dia naik. Gue juga ngantuk. Dia lagi pasukan ini. Macam kopi aja tau. Pendapat dari masyarakat tentang Ariel sendiri itu kan banyak, ada yang pro dan kontra. Kontranya itu yang sedikit banyak pasti kita pikirin akan banyak kesulitan yang bakal kita hadapi nantinya, bahwa bakal banyak yang kita lewatin, masalah-masalah yang bakal kita lewati pasti. Ini chaos. Dalam arti ada pemboikotan dan segala macam. Dia meng-cancel karena dia tidak merasa kondusif. Lu mau ada jaminan dari aparat kayak? Lu mahasiswa turun sih lewat semua lu bro. Dan sampai saat ini sih itu baru sekedar isu. Tapi kalau kita secara resmi perizinan dari Polda juga sudah keluar. Dan ya mungkin isu itu bisa timbul. Tapi ya balik lagi kita secara legalitas sudah kita jalankan dengan baik. Anak-anak juga sempat down waktu itu mengenai itu. Cuman kita bicarain bareng-bareng bahwa kita harus bisa terus maju, kita harus bisa terus hadapin apapun itu. Akan ada penolakan di kota ini, akan ada penolakan di kota ini. Sampai penutupan di Mei pun belum. Tapi kok di beberapa kota kita kan diharamkan untuk main. Kamu sudah naik, kamu dijatuhkan, kamu dikasih peluang lagi tapi harus lebih tinggi gitu. Wow, itu kan kayak, itu susah gitu. Kamu dijatuhin dulu, tapi kamu sekarang harus lebih tinggi daripada kamu yang sebelumnya gitu. Giliran kita mau naik, ada sangat-sangat satu pertaruhannya ya. Ini kalau kita keluar ya, kalau bagus akan bagus sekali, kalau disambut. Tapi kalau keluarnya ternyata jelek, itu udah tamat. Udah nggak bisa naik lagi gitu. Pro dan kontranya kan gila-gilaan gitu. Lebih banyak kontranya kali gitu ya pada saat itu. Kayaknya udah aku begini. Kalau emang mau, Bisa aja, tapi kalau misalnya nanti jadi Itu cuma saluang doang. Nggak susah sih. Ariel tuh bilang, pesimis kayaknya
udah habis waktu kita 2 tahun kemarin pesimis, udah jadi udah ini adalah peluru terakhir gitu. Either kamu nembak dan meleset atau kamu menembak tapi tepat di sasaran kepala. Jangan pisahin dua lagu dua menit. Dia langsung kita besok dapat latihan. Iya, ini banyak yang mau jelasin waktu cuma sedikit, cuma 2 jam. Kota mati di belakangku, aku udah minta. Itu nanti, nah ini kita doang. Maze itu adalah konser penutup dari 10 kota yang direncanakan. Ini akan menjadi satu hal yang besar itu. Kira-kira kita bisa nggak ya main di concert hall seperti itu, karena nggak mungkin tiketnya hanya 20.000 dan nggak mungkin sembarangan orang bisa main di situ ya. Jadi kita sangat ragu, ada yang beli nggak sih? Ada yang mau nonton nggak sih? Tiba-tiba yang datang 1 orang, itu udah bagus ya. Ini di Jakarta loh. Penonton di Jakarta itu berbeda dengan daerah. Daerah itu kan lebih mudah untuk nge-grab masanya, demand mereka lebih tinggi gitu loh. Dari sana nanti kita bisa lihat nih, ini band bisa naik apa enggak. Maze gagal, berarti ya Noah gagal juga. Kalau kita nggak berhasil main di situ, udah deh selesai, nggak tahu panggung berikutnya, nggak tahu gimana, nggak tahu. Karena pertaruhan di situ. Ada beberapa yang keterlambatan kayak reading terlambat, reading speaker lambat beberapa pemasangan poliknya agak sedikit salah ukuran, jadi mesti besar lagi. Benar-benar berpegangannya cuma ke apinya yang dirawat berlima aja gitu. Fokus sama apa yang udah direncanain, coba jalanin. Kalau kejadian, alhamdulillah. Kalau nggak kejadian, kita cari jalan lainnya. Satelitnya dingin ya? Terus siap Iber. Orang kira-kira jam Rezapan 40 kalian on stage. Itu ya. Itu yang pertama kali gue siapin sih, mental itu. Mata dari penonton itu bisa ganggu kadang-kadang gitu. Jangan sampai kita kalah sama mereka gitu. Di backstage itu ya, gue berdoa berapa kali sih gitu. Apa nih? Sukses lagi. Sukses lagi ya. Sukses.
seakan